Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melewati sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba dia terperanggah oleh suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Dia tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Dia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Ia seorang waliullah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu lalu dipacak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya. Lalu menceritakan keajaiban yang dilihat di perkuburan suaminya. Anehnya, istrinya terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh. Apalagi suaminya bukan imam, bukan muadzin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Al-Quran, dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara yang si fulan selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya istrinya teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suaminya selalu mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai, seperti sedang membaca. Sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih.
mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Janganlah Engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu, wahai kalam Allah. Janganlah Engkau mendakwa aku. Janganlah Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja, dan sangat mengharukan. Setelah dia melihat naskah yang mulia itu, kelihatan lusuh sekali. Halaman lembarannya kelihatan sering dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis berurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci itu. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti dia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita setiap waktu. Luangkan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran dan memahami isinya. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapat syafaat yang begitu luar biasa. Apalagi kalau kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.